Halo semuanya, selamat datang kembali di Reksa Channel. Jadi ya untuk video kali ini gua bakalan bikin review tentang Bima X Animasi season kedua. Tadinya sih mau bikin khusus part 2, tapi berhubung part 1 aja gua nggak bikin video review utuhnya. Jadi ya udah sekalian aja. Bener-bener langsung secara utuh lah ya season keduanya. Dibilang review pun ya sebenarnya nggak review amat sih. Gue cuman pengen ngasih pendapat gue aja tentang season kedua ini, positif sama negatifnya. Oke, jadi kita mulai ke yang positifnya dulu ya. Yang pertama itu animasinya udah jauh lebih bagus dibanding season 1. Mungkin bagi sebagian orang, animasi dari Bima X ini kelihatan kaku banget. Ya kalau itu sih nggak bisa dipungkiri lagi. Tapi kalau kita bandingin season 2 dengan season 1, seriusan, menurut gua itu udah improve banget. Dan semoga aja kedepannya tuh emang bakal terus di-improve lagi, bakal tambah lebih bagus lagi. Itu keren sih buat para animatornya yang emang bisa berbenah lah. Yang kedua itu nilai positifnya adalah plot ceritanya jauh lebih rapi. Maksudnya gimana bang? Gini, maksudnya itu dari episode 1 aja kita udah tahu loh ini season kedua tuh arahnya mau dibawa kemana. Kita dikenalin dengan makhluk kosmik, lalu ada trio monster yang bernama Maverick, dan di season 2 ini fokus latar belakang ceritanya itu di bumi setelah kejadian post apokalips ya. Jadi kayak banyak orang-orang yang bertahan untuk hidup, growler di mana-mana, bahkan ada satu kota yang menjadi benteng terakhir umat manusia. Jadi ceritanya udah jelas banget tuh buat ngalahin Infernus yang bergabung dengan Durnaga, terus juga untuk menghentikan virus Growler. Jadi ya sebenarnya ceritanya itu udah jelas banget, kita cuman tinggal lihat gimana prosesnya. Nah kalau kita bandingin dengan season 1, plotnya itu beneran kayak ini mau dibawa kemana sih ceritanya? Karena ya di awal-awal cerita aja tujuan mereka ngapain coba? Cuman buat ngumpulin kembali kepingan Matrix yang tersebar ke planet-planet lain. Jadi ya makanya di season 1 itu kita banyak berpetualangnya ke planet ini, ke planet itu. Karena tujuan utamanya ya cuman buat nyari Matrix. Lalu berikutnya hal positif yang ketiga yaitu karakter-karakter barunya itu pada menarik banget. Dari mulai Garuda dan juga Durnaga, lalu ada Jen si bocil kematian, terus ada Sion, lalu juga ada trio Maverick, Helena, Chloe sama Samson yang sifat ketiganya tuh beneran beda banget. Terus juga jangan dilupain ada Heidenberg sama Scar. Bahkan kalau dibilang, bang siapa menurut lo di season 2 ini karakter yang paling menarik? Gua bisa jawab yang nomor 1 itu si Dr. Scar sih. Alasannya adalah dia ini jahatnya tuh beneran jahat banget. Lalu dia itu licik banget. Bahkan dalam keadaan yang udah kayak gak bisa jalan pun masih liciknya tuh kayak wah bener-bener deh. Nah tadi itu kan udah hal positif, hal baiknya. Kali ini hal negatif ya sebenarnya bukan negatif sih, mungkin lebih terasa kurang dan semoga aja di part 3 atau mungkin nanti kalau mau ada season 3 ya semoga aja bisa diperbaiki yang bagian ini. Nomor 1 adalah kurangnya variatif musuh. Jadi pas saat episode 1 muncul terus kita diliatin ke 3 Maverick, gue mikirnya tuh kayak oh ini bakal keren nih. Si 3 Maverick ini bakalan punya bawahan masing-masing. Pikiran awal gue sih kayak gitu. Tapi selama 18 episode berlangsung atau berjalan, ternyata ya dugaan gue tuh salah. Sumpah ya, di season 2 ini musuhnya itu cuman Growler, Trooper, 3 Maverick, plus Infernus. Cuman 6 musuh. Dan kita ngeliat itu setiap episodenya. Bayangin, gimana nggak bosen coba ngelihatnya dia lagi. Oh iya, jangan lupain juga Scar. Cuman Scar ini kan belum yang terlalu aktif gimana-gimana. Jadi kita masih rada-rada jarang lah ngelihatnya. Ya semoga aja di part 3 nanti ini beneran bakalan ada musuh baru. Ya seharusnya sih ada ya. Karena kan si Scar itu pengen nyiptain superior slave terbaru. Tapi kalau misal sampai part 3 nggak ada musuh baru, wah sumpah itu bakal bosenin banget sih.
Lalu permasalahan yang kedua adalah terlalu berasa dilama-lamain. Sebenarnya ini masih nyambung sih dengan yang tadi poin 1 ya, dimana kurangnya variatif musuh. Jadi sebenarnya kan kalau kita mau ngomongin part 2-nya aja nih, part 2-nya itu kan sebenarnya pertempuran di Hidden Town sampai kaburnya Infernus dan juga para Maverick. Nah seharusnya menurut gua cerita itu tuh bisa dipersingkat, bukan dipersingkat yang dipotong gitu ya, tapi kayak banyak adegan yang kerasa ini dilama-lamain. Contoh yang paling gua nggak suka nih, yaitu pada saat Infernus dan yang lainnya tuh udah mau kabur, Satria dan Sion yang udah berubah jadi Astrom tuh ngejar dan terjadi pertempuran di atas kendaraan. Sumpah ya, seriusan banget, gua paling nggak suka episode itu kalau ditanya. Lalu juga karena tadi kan udah gue bilang ya, musuhnya kurang, jadi ya lawannya itu lagi. At least setidaknya ada karakter yang dimatiin. Entah, harusnya sih dari para Maverick kan. Itu ada 3 nih. Kayaknya matiin salah satu oke deh. Selain nambah motivasi buat musuhnya supaya jadi lebih kuat, dan juga ya buat nunjukin seberapa berbahayanya para Maverick ini. Kalian bayangin aja, dari 10 battle ya udah nggak ada yang mati sama sekali, dan battlenya tuh kayak ya gitu aja. Sion ketemu Chloe, Verde ketemu Helena, Satria ketemu Samson atau Infernus. Ya battlenya tuh gitu-gitu aja. Lalu yang terakhir, poin terakhir atau poin ketiga yang kurang ya, yaitu adalah powernya kurang konsisten. Di season 2 ini entah kenapa power itu kayak kok begini ya, sebelumnya kuat, tiba-tiba berikutnya kok jadi lemah. Ya kalian harusnya udah tahu sih ini episode yang mana. Tadi bahkan gue udah singgung. Ya bener banget, episode yang pertarungan di atas kendaraan. Sumpah itu gue beneran muak banget liatnya. Bayangin aja nih ya, jadi di episode sebelumnya itu Sion debut menjadi Astrom, dan dia, si Astrom ini, bisa mukul mundur Infernus. Bayangin, mukul mundur Infernus. Karena Infernus mundur, ya akhirnya kan dijemput sama Maverick. Sion pun ya mau nggak mau ngejar Maverick dan terjadi pertarungan di atas kendaraan. Nah di situ lawannya itu cuman si Helena. Astrom yang sebelumnya bisa ngehajar si Infernus, lah ini kenapa tiba-tiba lawan Helena aja kok kesusahan banget. Seriusan ya, di bagian itu menurut gue udah nggak masuk akal banget. Ya oke lah kalau Sion itu emang belum bisa menggunakan kekuatan Astrom secara full ya, atau secara utuh. Tapi tetap aja ini yang dilawan tuh cuman Helena. Helenanya pun ya kan nggak gimana-gimana kekuatannya. Tapi Sion sama Satria, bahkan ya berdua orang itu beneran kewalahan buat lawan Helena. Waduh itu episode gue sampai bosan sih liatnya, sampai kesel sendiri malahan. Ya balik lagi ke 2 poin di awal yang hal negatif ya, karena jadinya terasa terlalu dilama-lamain, dan faktor utamanya ya karena kurangnya variatif musuh. Jadi ya kayaknya cukup segitu kali ya untuk ulasan dari gua tentang Bima S animasi season kedua. By the way, gua lupa ngomongin desain desain hero-nya. Ada Bima Garuda, ada Verde, dan juga ada Astrom. Tapi kalau misalkan disuruh milih ya urutan dari paling bagus sampai paling jelek, menurut gua yang pertama itu ini dari paling bagus ya, Bima Garuda. Yang kedua Verde, dan yang ketiga Astrom. Sebenarnya satu-satunya hal yang gak gue suka dari Astrom itu bagian helmnya. Kalau kalian lihat, helmnya Astrom itu kayak gede sendiri gitu loh kalau dibanding Verde dan Bima. Oke, jadi kayaknya cukup segitu aja kalian untuk video kali ini. Terima kasih banyak buat yang udah menonton, dan sampai berjumpa di video-video berikutnya. Bye-bye. Ciao.